Marilah kita bersama-sama bersolawat ke atas Nabi. Mudah-mudahan dengan solawat kita, kita akan mendapatkan syafaatul udma nanti di akhirat bersama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wa daraji, At-fatayyaji rotal alami, Ya uhailal judi wal karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin bahwasanya dikisahkan ada seorang pemuda yang sedang melaksanakan haji. Pemuda ini sedang melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah selama 7 kali putaran. Tapi ada yang aneh dengan pemuda tersebut. Apanya yang aneh? Karena dilihat orang lain itu semuanya melaksanakan tawaf dengan bacaan yang sudah ditentukan. Ada manasik hajinya atau manasik umrohnya, yaitu membaca doa-doa tertentu. Dan yang anehnya, si pemuda ini ketika beliau melaksanakan tawaf 7 putaran, hanya 1 bacaan yang dibaca oleh beliau. Apakah bacaan tersebut? Pemuda ini selama melaksanakan tawaf 7 keliling, dia selalu membaca sholawat ke atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selama 7 putaran, pemuda tersebut terus-terusan membaca sholawat ke atas Nabi. Melihat tingkah tersebut, maka ada seorang ulama besar, ada seorang kiai atau seorang haji atau pokoknya seorang ulama yang masyhur di zaman itu bertanya kepada pemuda tersebut, "Wahai pemuda, kenapa kamu waktu kamu melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah selama 7 putaran, kamu selalu membaca sholawat? Kenapa tidak kamu baca doa-doa yang lain?" Kiai tersebut bertanya kepada pemuda tersebut. Kemudian dijawablah pemuda itu, "Maaf, Kisana ini siapa?" Maka dijawab lagi oleh kiai tersebut, "Aku adalah Imam Sofyan As-Sauri." Dijawab lagi sama pemudanya teh, "Oh, imam, oh kiai, oh ulama yang masyhur sekarang ini, kalaulah bukan engkau yang bertanya kepadaku, maka aku tidak akan memberitahu rahasia kenapa aku selalu membaca sholawat ke atas Nabi waktu aku melaksanakan ibadah haji, yaitu mengelilingi Ka'bah." Maka diceritakanlah kepada ulama tersebut apa yang menyebabkan pemuda tersebut membaca sholawat terus-menerus. "Gini Kiai, sesungguhnya aku ini melaksanakan ibadah haji tidak sendirian, tapi aku melaksanakan ibadah haji bersama ayahku. Tapi karena ayahku sakit-sakitan, tidak terobati, maka di tengah perjalanan ayah saya meninggal dunia. Tapi ulama, yang membuat aku sedih adalah bukan sebab ayahku meninggal, tetapi sesudah ayahku meninggal dunia, wajah ayahku tuh hitam sekali. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan ayahku. Itulah yang menyebabkan ayahku
Aku bersedih atas kematian ayahku. Waktu ayah saya meninggal dunia, maka aku mandikan. Kemudian aku kasih kafan, dibungkus sama kafan. Aku sholatkan. Nah, tinggal karena aku merasa lelah, maka aku istirahat, berbaring di samping jenazah ayahku. Karena aku kecapean, maka aku tertidur sebentar. Tapi waktu aku tertidur, aku bermimpi. Di dalam mimpiku ada seorang pemuda, ada seorang laki-laki yang berbaju putih, kemudian wangi badannya, wangi semua anggota badannya. Pemuda atau laki-laki tersebut mendekati kepada jenazah ayahku. Jenazah ayahku dibuka, wajahnya, penutup kainnya oleh pemuda tersebut, oleh laki-laki tersebut. Maka diusaplah wajah dari ayahku yang asalnya hitam seperti arang, diusap sama laki-laki tersebut, maka menjadi putih, sangat ganteng sekali. Waktu kejadian tersebut, dalam mimpi tersebut, aku kaget sekali. Maka aku raih kaki beliau, kaki laki-laki itu. Aku tanya, wahai laki-laki, siapakah engkau? Maka dijawablah oleh laki-laki tersebut, aku adalah Rasulullah. Aku adalah khatamun nabiyyin. Aku adalah khatamul mursalin, imam al-mursalin. Aku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, Nabi, benarkah engkau Nabi Muhammad? Betul, aku adalah Nabi Muhammad. Tapi Rasul, kenapa waktu ayahku meninggal dunia, lihatlah oleh engkau, kenapa mukanya hitam sekali? Apa yang dilakukan ayahku selama beliau hidup di alam dunia? Maka Rasul menjawab, wahai pemuda, ayahmu waktu hidup di alam dunia selama masih mudanya, dia suka melaksanakan kemaksiatan, dia suka melaksanakan dosa-dosa. Kepada siapapun dia suka melaksanakan dosa-dosa. Tapi ada satu amalan, yang mana amalan tersebut suka dia baca selama hidupnya. Apakah itu Rasul? Ayahmu selama hidupnya suka membaca sholawat ke atasku. Maka karena amal ayahmu selama hidup di alam dunia membaca sholawat, maka aku kasih syafaat buat ayahmu. Langsung ketika ayahmu meninggal dunia, aku usap wajahnya. Aku syafaatkan ayahmu sehingga lihatlah wajah ayahmu tersebut menjadi putih. Mendengar jawaban dari Rasulullah, pemuda tersebut kaget, langsung bangun. Astagfirullahaladzim. Tapi apakah betul mimpi atau tidak? Waktu pemuda tersebut membuka kain kafan yang menutupi jenazah ayahnya, deng deng deng, jenazah ayahnya, wajahnya menjadi putih percis waktu di dalam mimpi tersebut. Nah, wahai Kiai, begitulah kisahnya kenapa aku sampai sekarang selalu mendawamkan membaca sholawat ke atas Nabi, karena kejadian tersebut. Dari cerita tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberi syafaat kepada kita, kepada umatnya yang gemar membaca sholawat ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saking cintanya Rasul kepada kita, di mana-mana kita membaca sholawat ke Nabi Muhammad 1 kali, maka Allah akan merahmat kita 10 kali rahmat.
Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra sholawatin. Barang siapa yang membaca sholawat ke Nabi satu kali saja membaca sholawat, maka Allah akan memberi rahmat kepada kita 10 kali rahmat. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat melihat wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenangan. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Hadirin semuanya, mudah-mudahan dengan kisah tersebut kita semua bisa terus-terusan mencintai Rasulullah SAW. Hadirkan selalu Rasulullah bersama kehidupan kita, di dalam hidup kita. Kemana saja kita pergi, Rasulullah hadirkan bersama kita. Insya Allah, kita semuanya akan mendapat syafaatul uzma nanti di akhirat sana. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.